Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Hidangan yang Tuhan akan sajikan bagi kami selaku channel Pelapor Sukacita lewat hamba-Mu ini Tuhan, dalam memperdengarkan suara Tuhan, menyatakan akan isi hati-Mu. Bapa, Engkau berfirman kepada kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerima dan meresponi akan firman-Mu serta memberlakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa, terima kasih, kami akan sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Ayat 6 mengatakan kepada kita, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan kita, tidak mengenal kebenaran mengakibatkan dosa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita berbicara tentang kebenaran. Yang dapat membenarkan kita adalah firman Tuhan. Kita melihat sebelumnya pada ayat-ayat sebelumnya dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan sampai pada ayatnya yang ke-9. Bacaan ini dia saling berkaitan antara ayat 1 dengan ayat yang lain, baik dari ayat yang pertama, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-9, yang berbicara dengan perikop pembacaan keadaan manusia pada akhir zaman. Surat Paulus kepada Timotius yang dapat mendorong dan mengingatkan kepada Timotius untuk menyampaikan kepada umat tentang kehidupan mereka dalam menghadapi akhir zaman, yang terlihat bahwa hidup mereka itu punya dasar yang akan membawa dampak dosa adalah uang. Hidup setiap orang yang memiliki kehidupan hanya berpikir dengan uang, uang, dan uang akan membawa mereka hidup di dalam suatu kegelapan dan tidak mau untuk mendengarkan tentang kebenaran yang membentuk karakter, sifat, tutur kata, kelakuan, dan pola berpikir mereka, karena sangat bertentangan. Sehingga pada ayatnya yang ke-6 mengatakan kepada kita, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Allah percayakan untuk mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini, jangan hanya cuma kita sekedar berjalan dan melangkah tanpa kita memandang dan mengoreksi, menggunakan cermin firman yang dapat memperbaiki seluruh tubuh jiwa roh kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk menjadi yang terbaik. Karena ketika kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan dan melakukan akan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan jatuh di dalam dosa, terutama bagi kaum laki-laki yang akan tergoda dengan hawa nafsu, bahkan dengan dosa-dosa perselingkuhan, bahkan juga bagi kaum perempuan yang tidak menjadi perempuan yang kokoh, perempuan yang tangguh, perempuan yang mampu berdiri di atas kekuatan dan kemampuan atas hikmat yang Tuhan berikan, tetapi perempuan-perempuan yang cepat tergoda dan perempuan-perempuan yang juga hanya mencari uang menjadi satu dasar kehidupan mereka di dalam setiap aktivitas mereka dan lain sebagainya. Sifat-sifat orang yang sedemikian terkadang sangat sulit untuk mereka diajar, bahkan untuk dapat mau mengenal tentang kebenaran. Sangat bertentangan di dalam kehidupan mereka, karena menurut mereka berpikir tentang kebutuhan hidup yang saat sekarang ini. Mereka tidak berpikir tentang kehidupan yang kelak nanti dan apa yang akan Tuhan kasih menjadi suatu berkat yang abadi ketika menjadi umat-umat yang takut dan taat gentar di hadapan Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan jatuh dalam dosa. Upah dosa itu adalah maut. Maukah kita untuk menjadi umat-umat yang tetap hidup di dalam dosa dan tidak akan mendapati janji dan berkat Tuhan, tetapi mendapati kebinasaan? Kita ada dalam masa-masa penantian, bukan lagi menantikan seorang bayi, tetapi kita menantikan seorang hakim yang akan datang menghakimi dan mengadili saya dan pemirsa sekalian.
Maka janganlah kita menjadi umat yang tidak bersiaga, berjaga-jaga, berada dalam masa-masa penantian, menantikan seorang hakim, tetapi biarlah kita selalu mau berjaga-jaga, kita mau menantikan Dia dengan penuh sukacita dalam hidup kita yang benar, atas kebenaran yang kita imani, yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan, untuk membawa dampak kebaikan dalam hidup kita kelak nanti. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita selalu membuka diri kita untuk selalu diajar dan selalu mau semakin mengenal tentang kebenaran, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan pemirsa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mau mengenal tentang kebenaran dan mendalami kebenaran dengan mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan yang membentuk karakter, sifat, dan tingkah laku kami. Bapa, berikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan, baik kaum laki-laki maupun juga kaum perempuan, yang jangan kami hidup dengan memikirkan uang, dan uang yang merupakan akar dari segala kejahatan. Biarlah hidup kami ini selalu kami dapat mengatur uang dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, bukan uang yang mengatur kami, tetapi kami yang dapat mengatur uang supaya kami tidak terjerumus di dalam keberdosaan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Mari Tuhan pulihkan kami sekalian. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.